warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deswita Nurfitriani dari kelas 12 IPA 3 ingin mempresentasikan materi tentang sumber-sumber energi fisika kelas 12 IPA. Berikut yang akan saya presentasikan. Pertama yang akan saya bahas itu tentang apa itu sumber energi. Sebelumnya kalian udah tahu belum sih apa itu sumber energi? Jadi, sumber energi adalah segala sesuatu di sekitar kita yang mampu menghasilkan suatu energi. Lalu apa sih energi itu? Energi adalah kemampuan untuk melakukan suatu usaha atau kerja. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis sumber energi. Sumber energi terbagi menjadi dua, berdasarkan ketersediaan alam dan berdasarkan sifat alaminya. Pertama-tama kita akan membahas tentang berdasarkan ketersediaan alam. Berdasarkan ketersediaan alam dibagi menjadi dua, yaitu energi terbarukan dan energi tak terbarukan. Energi terbarukan. Energi terbarukan adalah energi yang berasal dari sumber daya bumi yang tidak terbatas dan tidak ada habisnya. Penggunaan sumber energi terbarukan lebih tidak menghasilkan polusi dan lebih ramah lingkungan daripada tak terbarukan. Persediaan juga lebih banyak daripada sumber energi tak terbarukan. Mungkin sumber energi terbarukan dapat habis, tapi masih dengan jangka waktu yang masih sangat lama. Lalu, energi tak terbarukan. Energi tak terbarukan adalah energi yang berasal dari sumber daya alam terbatas, sehingga dapat habis. Dan persediaannya mungkin lebih terbatas, lebih sedikit. Selanjutnya berdasarkan sifat alaminya. Pertama yaitu energi primer dan energi sekunder. Energi primer adalah energi yang bersumber dari alam, contohnya angin, air, matahari. Selanjutnya energi sekunder. Energi sekunder adalah energi yang dihasilkan dari olahan energi primer, contohnya gas dan listrik. Selanjutnya, pembangkit tenaga listrik. Pembangkit listrik adalah suatu alat yang dapat membangkitkan dan memproduksi tenaga listrik dengan cara mengubah suatu energi menjadi energi listrik. Contohnya yaitu pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN, pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTPB, dan pembangkit listrik tenaga angin. Dan masih banyak lagi pembangkit listrik lain. Berikut contoh sumber energi terbarukan. Pertama yaitu energi matahari atau biasa disebut dengan tenaga surya. Energi matahari peranannya paling penting di antara sumber energi lainnya. Pemanfaatan matahari adalah dengan menggunakan sel surya yang berfungsi mengubah energi surya menjadi energi listrik. Biasanya digunakan tanaman untuk berfotosintesis dan digunakan manusia untuk menjemur baju, dan masih banyak lagi fungsi-fungsi dari energi matahari. Yang kedua ada angin. Kita bisa mengubah angin menjadi bentuk energi lain dengan memanfaatkan teknologi kincir angin. Kincir angin bisa dimanfaatkan untuk mengubah energi angin menjadi energi gerak, kemudian menjadi energi listrik. Jenis energi ini hampir bisa dilakukan di seluruh dunia, karena angin ada di seluruh dunia, bahkan setiap hari kita rasakan. Yang ketiga ada air. Air biasa dimanfaatkan sebagai sumber energi karena sifat gravitasinya, yaitu selalu mengalir dari permukaan tinggi ke permukaan yang lebih rendah. Sumber energi air dimanfaatkan untuk pemasangan kincir air, lalu pembangkit listrik tenaga air. Masih banyak juga fungsi-fungsi tenaga air dalam kehidupan sehari-hari kita. Selanjutnya ada panas bumi. Energi panas bumi berasal dari inti bumi yang panas. Teknologi panas bumi atau geotermal biasanya dipasang di dekat Gunung Merapi yang masih aktif. Selanjutnya ada energi biomasa. Energi biomasa berasal dari bahan organik yang berasal dari makhluk hidup, seperti hewan atau tumbuhan. Biasanya berasal dari limbah sisa nabati yang tidak terpakai, seperti jagung, kopi, atau ikan laut.
Hasil pengolahan ini bisa dijadikan bahan bakar pengganti minyak. Berikut ini contoh sumber energi tak terbarukan. Pertama ada batu bara. Batu bara adalah bahan bakar fosil yang terbentuk dari jasad makhluk hidup yang terkubur jutaan tahun lalu. Untuk mendapatkan batu bara diperlukan tambang di permukaan bumi dan di bawah tanah. Sebagian sumber listrik kita saat ini masih menggunakan batu bara. Ketika digunakan sebagai bahan bakar, batu bara melepaskan gas seperti karbon dioksida dan metana. Gas-gas ini disebut juga gas rumah kaca. Karena gas ini menahan panas matahari sehingga terperangkap di dalam atmosfer. Selanjutnya ada minyak bumi. Minyak bumi juga terbentuk dari fosil makhluk hidup jutaan tahun lalu. Minyak bumi terdapat di bawah lapisan batuan, sehingga untuk mengambilnya melalui proses pengeboran tanah dan batuan di darat hingga di bawah laut. Selanjutnya ada gas alam. Gas alam terbuat dari fosil yang terperangkap pada batuan. Sebagian besar gas alam terbentuk dari metana. Saat ini gas alam juga masih banyak digunakan sebagai bahan bakar untuk memasak atau menghasilkan listrik. Menyalakan gas alam menghasilkan karbon dioksida, karbon monoksida, sulfur, dan gas lainnya. Contoh sumber energi tak terbarukan lainnya yaitu ada nuklir. Bahan untuk membuat nuklir sangat terbatas, yaitu uranium. Proses penambangan uranium untuk bahan bakar nuklir dan pembuatan pembangkit nuklir menggunakan banyak energi lainnya. Energi nuklir juga beresiko menimbulkan limbah zat radioaktif yang bisa berbahaya bagi makhluk hidup. Dari saya, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.